Tapera ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah baru karena menyedot daya beli masyarakat dari pendapatan bulanan. Karena bukan sekedar dia penindasan gaya baru, tapi juga dia menyedot resources dari publik. Dalam konteks itu Tapera memperoleh definisi baru ya. Tak berkemanusiaan, tak berperasaan. Oke. Saya pikir masuk akal itu, nggak berlebihan. Tapera adalah program yang perlu dipersoalkan kebijakannya dan kemungkinan ada problem dalam pikirannya sehingga kita bisa sebut sebagai dirty mind yang mau menciptakan dirty home istilahnya Dandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menghidupkan, menjaga, memperluas dan memperbesar kewarasan. Dan punggawa kewarasannya pada saat ini tidak main-main. Dialah otak dari film Dirty Vote. Dialah orang yang berkeliling Indonesia untuk membuat program Indonesia Baru selama lebih setahun dan Indonesia Biru sebelumnya. Karena Indonesia telah menjadi bisu sehingga perlu Indonesia Biru dan Baru. Dandi Laksono. Apa kabar? Baik Mas. Waras dong sih. Oh waras ya. Sehat itu fisik, waras itu pikiran. Waras itu pikiran. Menangkut fisik dan ini, lahir dan batin. Oh siap. Akhir-akhir ini ada orang sibuk mengenai Tapera. Tapera. Ya, tabungan Tapera. Iya. Jadi cara membacanya beda bisa ini. Kalau ulang Tapera, Tapera ya. Tapera. Tapera oleh Hasto disebut sebagai bentuk penindasan baru. Karena ada kewajiban di situ. Dan kewajiban itu belum tentu nanti sungguh-sungguh akan menghasilkan kebijakan yang, bukan kebijakan, produk yang bisa menguntungkan masyarakat. Tapi kita belum sentuh itu. Kita mau sentuh nih, di Indonesia Biru dan Indonesia Baru tuh ada gak sih isu ini yang muncul tuh? Ya, jadi kalau di Ekspedisi Indonesia Biru 2015 kami melihat satu model bagaimana tanah tidak dijadikan komoditas tapi menjadi aset sosial seperti masyarakat Baduy dalam gitu ya. Jadi orang nggak boleh punya tanah, bahkan nggak boleh punya hak waris. Jadi tanah nanti akan digilir ketika dia meninggal, orang lain yang membutuhkan, misalnya jumlah anggota keluarga lebih banyak, dia dibagi gitu ya. Dia berhak pada tempat itu. Anaknya karena lebih muda dia akan dialokasikan ke tempat lain yang lebih jauh dari desa. Jadi lahan yang, jadi orang makin tua umurnya itu akan punya tanah yang mendekati kampung. Sehingga dia gak perlu jauh-jauh jalan. Anak-anak muda yang baru berumah tangga akan ditaruh di tanah. Jadi kayak tanah yang rotasi kepemilikannya. Nanti dia akan ditaruh di ujung kampung. Misalnya dekat hutan larangan misalnya. Nanti setelah dia bertambah dewasa. Ya bertambah dewasa dan segala macam. Ini meninggal misalnya atau segala macam. Dia bisa dipindah ke sini dan itu dikasih anaknya. Jadi tanah bukan komoditas. Sehingga tanah tidak menjadi instrumen investasi, dia menjadi safety net untuk keadilan sosial. Jadi bukan bansos safety netnya, bukan BLT, tapi tanah. Jadi nggak mungkin orang akan jatuh pada level ekonomi yang lebih miskin misalnya, atau katakanlah miskin bahkan, karena sudah dijagain oleh tanah. Jadi apapun kondisinya, misalnya bahkan ketika nggak punya anak atau tua, lansia dan segala macam, itu jaminan sosialnya di tanah. Nah, gimana orang bisa punya investasi dalam kondisi tanah nggak bisa dipakai sebagai instrumennya misalnya? Kalau masyarakat Baduy dalam itu kepemilikannya bukan pada tanahnya, tapi pada apa yang tumbuh di atas tanah. Jadi pohon durian misalnya, yang bisa dimiliki adalah apa yang bisa diusahakan. Kalau tanah kan kita nggak bisa mengusahakan, itu berarti bukan milik kita. Yang bisa milik kita adalah sesuatu yang kita usahakan sendiri, itu milik kita. Sehingga yang bisa diwariskan bukan tanahnya, tapi pohon duriannya misalnya. Karena pohon durian adalah wujud dari usaha orang, hasil upaya dan ikhtiar orang. Dia sendiri. So ketika seseorang meninggal,
anaknya bisa mewarisi pohon duriannya, tanahnya tidak bisa. Sehingga bisa kejadian tanah sedang dikuasai keluarga yang lain, tapi pohon duriannya milik keluarga yang lain. Nah, ketika buah ini jatuh, dia bisa menjadi milik siapa saja. Dalam konteks misalnya di keyakinan yang lain, misalnya Islam kan juga sama. Kalau pohon ke arah tetangga, dia berhak juga pada buahnya, gitu kan? Karena dia yang nyapu kotorannya ketika daunnya gugur, misalnya, gitu kan? Kira-kira sama dengan itu idenya. Nah, itu di Ekspedisi Indonesia Biru. Kami merekam bagaimana kearifan sistem ekonomi Selain lokal. Baduy, di mana lagi yang menarik itu? Selain Yang Baduy. seperti itu ada di Boti, Boti dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, ya. Itu juga ada sistem kepemilikannya diatur oleh SONAF, oleh kerajaan, gitu ya. Terus saya pikir seperti misalnya kepemilikan sumur nggak boleh setiap rumah gitu. Itu ada di Kajang, Sulawesi Selatan. Jadi natural resources yang strategis seperti air nggak boleh tuh setiap rumah punya sumur. Satu punya komunal, karena kalau nggak akan jadi kompetisi kan kayak kita sekarang gede-gedean jet pump. Jadi Dalam-dalaman dan gede-gedean. persis gitu kan. Jadi yang sesuatu yang milik bersama, tanah, air, udara gitu, ya itu dikelola secara komunal, nggak boleh dikompetisikan secara pribadi. Oke. Itu di Indonesia Biru. Nah, kemudian di Ekspedisi Indonesia Baru 2022 sampai 2023, kami mulai memotret yang sebaliknya. Praktek yang sekarang kita jalani. Artinya sistem ekonomi dan sistem agraria dan segala macam kita jalani. Yang terjadi adalah ya tadi, apa yang disebut pemerintah dengan backlog 9,9 juta, mendekati 10 juta itu, pada dasarnya Backlog adalah apa nih? backlog rumah. Penyediaan rumah Ya, untuk oke. Itu adalah puncak gunung es kan. Sebenarnya dari kebijakan agraria kita yang tadi melihat tanah sebagai komoditas yang diserahkan kepada hukum pasar. Gitu ya. Kami menemukan kasus misalnya di Jogja yang kami rekam dalam Ekspedisi Indonesia Baru, sebuah kampung di mana keluarganya yang laki-laki harus tidur di pos kamling. Karena rumahnya sudah nggak muat lagi. Dulu waktu anaknya kecil-kecil mereka masih bisa tidur bareng. Tapi begitu anaknya sudah mulai dewasa, sudah mulai gadis dan segala macam, akhirnya kepala keluarganya, para lakinya itu setiap malam tidurnya di pos kamling. Karena tidak ada lagi ruang. Nah, salah satu karakter yang kami filmkan dalam cerita itu, dia anak muda, dia sudah bekerja, artinya dia ngekos gitu ya. Dan dia men-challenge dirinya sendiri, bisa nggak punya rumah di Jogja? Ya, dia berusaha mematahkan stigma, mitos gitu ya, bahwa anak muda nggak bisa punya rumah karena kebanyakan jajan. Nah, untuk mematahkan stereotip atau stigma itu, dia mencatat semua pengeluarannya selama 6 tahun lewat apps. Jadi pengeluaran sekecil apapun dia catat. Misalnya parkir di Indomaret atau Alfamart Rp1.000 juga dia catat. Gitu. Yang katanya gratis nggak benar. Itu dia catat. Dia mau menguji benarkah saya ini boros. Dan itu sudah dia lakukan selama 6 tahun. Itu akan muncul di salah satu karakter film kami. Itu belum dipublish. Tapi di serial yang sudah kami publish sudah kami bocorin sedikit. Jadi tunggu. Watchdog akan ini. Yang ini Ekspedisi Indonesia Baru. Indonesia Baru. Oke. Ekspedisi Baru. Yang tadi yang Baduy itu Indonesia Biru. Indonesia Biru. Ya, itu yang di bawah. Saya mau berhenti di situ, ada 3 yang menarik di situ. Pertama, tanah dalam fungsi sosial. Saya mau mengatakan gini, jika tanah tak menjadi fungsi sosial atau tidak membuat dia menjadi fungsi sosial atau dimanfaatkan sebagai fungsi sosial, tak akan mungkin ada keadilan sosial. Dan semua yang diperjuangkan Republik ini adalah bagaimana bukan hanya mengembalikan tanah, tapi memanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dan itu ternyata yang jadi masalah besar. Ya, saya setuju. Jadi bahkan misalnya Tapera ini sama sekali tidak menyentuh substansi masalah kenapa ada backlog 9,9 juta. Kenapa orang tidak bisa punya tanah dan punya rumah misalnya. Kerja berapa tahun pun, nabung berapa tahun pun nggak akan kebeli. Lalu seolah-olah dengan tabungan ini simsalabim orang-orang tiba-tiba bisa beli. Saya nggak ngerti mekanisme fund manager sehebat apapun nggak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Paling juga mentok-mentok hanya bisa untuk DP. Dan ini artinya film untuk Dirty Mind bisa nih ya. Karena Dirty Home. Nah, ya jadi gitu. Misalnya kenapa orang tidak bisa beli tanah tadi kan jelas ya. Pertama, tanah sudah jadi barang yang sangat komersial. Kedua,
indeks rasio gini tanahnya sudah 57%. Artinya 1% orang menguasai 57% tanah di Indonesia. Itu data yang resmi lah. Kita ambil aja yang BPS lah atau Agaria, ATR BPN ya. Studi yang lain menyebut bahkan 70% dikuasai oleh 1% aset dan segala macam. Nah, pakai angka yang konvensional ATR BPN pun 57% itu masih ditambah lagi kesenjangan untuk akses konsesi. Jadi misalnya studinya Auriga dan teman-teman Walhi misalnya menyebut 93% konsesi itu diberikan kepada korporasi, perusahaan dalam bentuk AGU dan segala macam. Hanya 7% yang diberikan untuk dikelola rakyat, kayak perhutanan sosial dan segala macam. Jadi kesenjangan di level privat ownership-nya aja seperti itu tadi, 57%. Kemudian kesenjangan di tanah yang dikonsesikan oleh negara sebesar itu. Ya no wonder kalau rakyat sebagian besar adalah pengontrak statusnya. Ya. Kalau begitu sebenarnya tapera menjadi omong kosong dalam tanda petik kalau kita tidak melakukan reformasi agraria. Persis. Dan reformasi agraria itu menjadi kunci untuk mensejahterakan rakyat karena justru di situ titik masalahnya. Ya. Dan fakta menjelaskan hari ini rasio gini tanah 57% dan yang lebih mengerikan 90%, 80%. 93% konsesi 93% konsesi tanah diberikan pemerintah kepada perusahaan. Tidak untuk rakyat. Tidak untuk rakyat. Yang rakyat 7%. Yang rakyat cuma 7%. Itu pun ngurus perhutanan sosial, aduh lebih ribet kalau kami merekam bagaimana teman-teman di tingkat tapak berusaha mendampingi masyarakat pinggir hutan untuk mendapatkan akses pada tanah. Ketemu macam-macam. Jadi di Wonosobo misalnya teman-teman mendampingi masyarakat juga aturannya diubah, sudah dipenuhi yang ini, ada lagi aturan baru sehingga nggak nyampe-nyampe gitu ya. Dan ya saya pikir tadi tapera ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah baru karena menyedot daya beli masyarakat dari pendapatan bulanan. Karena bukan sekedar dia penindasan gaya baru, tapi juga dia menyedot resources dari publik. Saya mau poin yang kedua yang tadi dan disebut dalam percakapan di awal. Ada begitu banyak contoh baik dari masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah bagi kemaslahatan. Dan kalau melihat seperti itu, tadi kan baru contohnya Indonesia Timur tuh, NTT sama Sulawesi, Kajang, terus sama itu Banten. Badui. Di Kalimantan sama di Sumatera ada nggak? Ya kalau di Kalimantan secara tradisional kan memang ada konsep ladang berpindah, ya, yang sekarang justru di stigma sebagai penyebab kebakaran hutan, gitu ya. Sebenarnya konsepnya justru sama, gitu. Jadi ladang berpindah ini memberikan kesempatan kepada orang untuk tidak selalu menguasai lokasi-lokasi terbaik dan strategis, dirotasi aja, gitu. Dan itu juga untuk kepentingan memberikan waktu kepada tanah untuk pulih kembali. Ya, perbaikan unsur haranya, gitu kan. Tanah nggak dieksploitasi, ditanamin setiap tahun, digenjot dengan intensifikasi, disuruh panen 3 kali gitu misalnya, gaya food estate lah. Gitu kan. Nggak begitu konsepnya. Wah, jangan pura-pura lah Mas Wiwi. Food estate ya. Tahu kan Mas Wiwi ya? Iya, oke. Proyek siapa tuh Mas? Jadi saya yang wawancara. Oke, jadi pendekatannya beda banget gitu. Dan apapun program yang di-develop di atas tanah itu memang sangat terkait dengan bagaimana agrarianya sih. Jadi bagaimana bisa dan di Kalimantan sebenarnya ladang itu walaupun dia berpindah tuh kayak siklus gitu kan. Yeah. Pada akhirnya dia akan kembali lagi di tempat itu. Jadi dia sebenarnya memang diperlukan tanah, tapi sebenarnya dia pindah dari sini ke sini tuh lama-lama jadi bikin kayak siklus. Yeah. Di daerah Sumatera ada nggak contoh terbaik mengenai Sumatera Barat mungkin? Enggak, kami yang kemarin di ekspedisi Indonesia Baru tuh singgah di komunitas adat Sakai. Adat Sakai masyarakat Sakai Riau, okay. Riau, betul. Ini tragedi agraria ya. Jadi mereka mengklaim dulu sekitar tahun 50-an lah ya, setelah Belanda pergi, itu wilayah kelola adatnya sekitar 150.000 hektar. 150.000 hektar. Okay. Hari ini mereka hanya punya hutan itu sekitar 120 hektar. 150.000
tinggal 120. Itu pun mau kena tol, proyek tol Duri Dumai. Tapi untung berhasil diselamatkan. Itu kami angkat, ya. Kami angkat menjadi cerita bagaimana mereka menghadapi gelombang pertama itu adalah minyak, industri minyak. Oke, di Riau ya. Zaman-zaman Caltex lah ya, zaman-zaman itu ya. Bonanza minyak sampai tahun 70-an ya. Lalu gelombang kedua mereka ketemu HPH. Oke. Hak pengelolaan hutan, logging. Ambil kayunya segala macam. Gelombang ketiga setelah biasa standar ya, setelah habis HPH pasti HTI kan. Hutan tanaman industri, eukaliptus segala macam. Yeah. Sampai sekarang sebagian. Tapi itu masuk gelombang ketiga. Gelombang keempat era 90-an sawit. Jadi bayangin, itulah cerita kenapa 150.000 tadi menjadi hanya 120 hektar. Ya. Gelombang keempat tadi sawit ya. Gelombang kelima infrastruktur. Tol yang sekarang. Tapi berhasil karena ya diadvokasi rame-rame oleh teman-teman di sana. Ya karena udah tinggal segini lu mau apain lagi. Itu cerita tragis dari masyarakat Sakai. Sebenarnya di situ ada isu genosida ya. Secara tidak langsung. Persis yang terjadi di Papua juga hari ini itu kan. Papua lebih ngeri lagi tuh. Lebih dahsyat lagi. Mas PW lama di LBH Papua kan. Ya, atau saya yang wawancara aja. Karena di Papua tanah adalah ibu. Ya sebenarnya hampir di semua masyarakat tanah adalah ibu. Dan ibu sekarang dieksploitasi tanpa pembelaan. Saya mau balik lagi di contoh Jogja. Jogja ada satu wilayah di mana orang laki-lakinya harus tidur di pos kamling. Kayaknya saya pernah dapat cerita juga tuh, mungkin udah dipotret oleh Sobat Dandi. Di daerah terpadat di Indonesia, terutama Jakarta, yang namanya tanah tinggi, itu ada juga orang nggak bisa tidur, tapi tidurnya tuh shift-shiftan. Bisa tidur tapi shift-shiftan. Dibagi 3 sampai 4 shift gitu. Itu pernah dipotret juga kan? Iya, itu di film yang ke-7 tahun 2014 ya. Ketika kami memotret bagaimana kompetisi Pilpres ketika itu. Pendukung tahun berapa sih? 2014. Ya, pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo itu basis urbannya di mana, kemudian di masyarakat ruralnya, petaninya bagaimana. Jadi kami motret ke buruhnya. Sehingga di beberapa bagian yang kami potret dari profil-profil pendukung Jokowi dan Prabowo ini, ketika itu kami sampai pada lokasi di Johar Baru, gitu ya. Di mana sama ukuran rumahnya mungkin 2x4 tapi dihuni sampai 7 orang begitu. Lalu kemudian ya gantian sama dengan konsep kontrakan bedeng teman-teman buruh yang juga nyari teman kos yang shiftnya beda. Jadi kalau hari ini shiftnya diganti ya dia harus cari partner lagi supaya tetap bisa tidur siang dan malam. Jadi full utility gitu. Dipakai siang untuk yang shift malam, dipakai tidur malam untuk yang shift siang. Dari satu sisi itu sangat efisien, dari sisi yang lain ya itu menggambarkan bagaimana perebutan ruang sudah sangat serius. Tapi semua cerita ini juga nggak bisa dijawab dengan tapera karena tadi dia nggak menyelesaikan masalah kesenjangan akses tanah, dia nggak menyelesaikan masalah gentrifikasi misalnya. Misalnya kami di ekspedisi Indonesia Baru kemarin ke Labuan Bajo, ketika syuting film Dragon for Sale. Dragon for Sale? Ya, Dragon for Sale. Komodo. Komodo, ya, Dragonnya Komodo. Ya, itu kan lokasi yang digadang-gadang menjadi destinasi wisata super premium. Dan dicetak dalam konsep 10 Bali baru ya. Jadi ya masyarakat yang sudah punya properti, punya aset di kota Labuan Bajo ya senang karena akan akan dapat windfall profit lah kira-kira gitu ya tiba-tiba. Karena super premium ya. Iya, nilai propertinya naik, harga kontrakan naik dan segala macam. Mereka sudah dalam posisi ingin memanfaatkan itu, entah untuk guest house, entah untuk restoran, tadi kontrakin segala. Tiba-tiba pemerintah menaikkan NJOP sampai hampir 2.000%. Ya. Pas banget pas kami ke sana sedang 2.000%? Hampir 2.000%. Itu yang naikin itu pemerintah atau penjajah? Pemerintah daerah. Enggak saya tanya. Oke. Nah, di situ kan nggak logis. Pemerintah berpikirnya karena mau dijadiin tempat wisata premium, kita naikin supaya harga tanah ikut naik. Logika masyarakat kan nggak begitu. Nah, kita baru mulai usaha karena NJOP naik, PBB ikut naik dong. Mereka bahkan ada bilang, oh kalau ceritanya begini, saya harus jual sebagian aset tanah untuk bisa bayar pajaknya. Jadi kan agak paradoks itu, baru mulai mau usaha gitu ya, belum
belum kelihatan hasilnya, NJOP-nya sudah dinaikin. Itu soal isu salah paham atau paham yang salah ya Dana itu di situ? Kayaknya lebih yang kedua sih. Iya, paham yang salah. Karena ya tadi maksudnya dengan nilai tanah yang naik sebenarnya dirangsang orang untuk melepas tanah. Bukan untuk memanfaatkan tanah sebagai fundamental ekonomi supaya masyarakat punya ketahanan yang lebih jangka panjang. Jadi pemerintah justru merangsang orang melepas tanah. Karena sudah siap-siap nih banyak investor yang mau nampung. Itulah kenapa saya sebut paham yang salah. Jadi dibayangkannya premium itu harus melibatkan investor. Dan investor butuh tanah, butuh buruh. Kalau orang setempat tanahnya sudah diambil, pilihannya yang jadi buruh. Jadi itu kayak complementary gitu. Harusnya pembangunan nggak didesain begitu. Kalau mau jadi wisata premium, mereka yang sudah existing hidup di situ dan harus punya aset, keuntungan. mereka lah ya yang harus dapat benefit terbesar. Kan? Artinya mereka lah pelaku ekonominya. Ngapain disuruh didorong untuk jual tanah? Gitu. Lalu mereka nanti akan didorong menjadi buruh. Ya itu berita bagus untuk investornya karena dia dapat tanah dan akan dapat tenaga kerja. Dan dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan surplus ekonominya pasti akan terserap lebih banyak. Di sisi lainnya sebenarnya masyarakatnya itu kemudian secara diam-diam dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Ya, dirangsang untuk, kalau dipaksa sih ya penggusuran kan namanya, tapi ini dirangsang. Ya, tidak dengan dominasi tapi secara hegemonik. Ya. Ya itu kan penjajahan negara baru kan model bukan pakai kekerasannya tapi pakai hegemoni. Tapi ya tadi bagi mereka yang nggak bisa bayar pajaknya, malah yang dikhawatirkan gentrifikasi. Mereka kemudian menyingkir ke pinggir dan segala macam. Kalau kita bicara tanah, kita juga bicara soal air. Tadi ada contoh bagus di Cikajang katanya. Kajang, masyarakat, bukan Cikajang. Masyarakat Kajang di Sulawesi. Dia memanfaatkan air secara komunal sehingga tidak membuat banyak sumur tapi sumur dipakai bareng-bareng. Dan itu menjadi menarik sobat. Air adalah kehidupan. Seseorang yang mengeksploitasi air maka dia sebenarnya sedang mengeksploitasi kehidupan. Dan kalau kita kekurangan air sebenarnya itu juga defisit kehidupan sedang terjadi. Jadi manfaat air itu dahsyat luar biasa. Gimana dengan air dalam perkembangan atau ekspedisi Indonesia Biru dan Indonesia Baru? Kami di Indonesia Baru yang kami agak serius ya, bukan serius artinya menyempatkan atau mengalokasikan waktu dan energi untuk sedikit meliput air. Kami merekam di Bima. Bima. Ya. Berarti NTB ya? Nusa Tenggara Barat, betul. Ya, okay. Di Pulau Sumbawa. Sumbawanya. Nah, kami merekam bagaimana satu, musim udah nggak bisa diprediksi sekarang. Unpredictable. Betul. Dan kedua, bencana hidrologinya sudah makin sering, banjir dalam hal ini. Ya. Dan yang ketiga, krisis air. Jadi paradoks ya. Airnya ada tapi jadi bencana karena nggak termanage. Banjir itu kan air berlimpah yang nggak termanage, kira-kira gitu ya. Nah, sementara air yang dibutuhkan esensial untuk hidup nggak dapat. Gitu. Dan mereka harus beli. Gitu. Bahkan di Labuan Bajo tadi juga kami nyambung air. Jadi bahan yang sangat kompetitif. Di satu sisi ada puluhan hotel yang berjajar punya kolam renang dengan air berlimpah. Ya. Sementara kalau ya teman-teman mungkin nanti nonton di Dragon for Sale, orang harus beli air untuk mandi dan untuk minum gitu. Satu tukang ojek, narasumber kami namanya Rian, dia ngojek di Labuan Bajo, dia datang sebagai pendatang dari Bajawa gitu karena ijazahnya SD, dia nggak bisa kerja di hotel, dia ngojek. Nah, pendapatan ngojeknya rata-rata setiap bulan 2 jutaan lah, sama dengan UMP di Labuan Bajo, ya, Manggarai Barat. Nah dia 500.000 diantaranya dari 2 juta itu untuk air minum dan air mandi, untuk air bersih lah, untuk minum dan untuk mandi. Jadi 500.000. 25%. Ya, 1/4 dari pendapatannya hanya untuk air, belum untuk kontrak rumah. Jadi sesuatu yang basic yang tadinya harusnya bisa kita akses dengan mudah, murah dan berkualitas baik, jadi sesuatu yang mahal. Nah, terus ada kejadian lagi misalnya dalam isu air, masyarakat di sekitar Labuan Bajo itu dulu petani-petaninya punya sumber-sumber air tradisional. Iya. Tapi kemudian bagian atasnya, Parapuar namanya, daerah Parapuar, itu dibongkar karena dia sebenarnya hutan lindung, dijadikan kompleks wisata
Parapuar tadi namanya. Jadi aneh gitu. Ini daerah tangkapan air, hutan lindung statusnya, malah dibangun mau kompleks wisata. Di bawahnya padahal sumber-sumber air ini terkoneksi dengan itu. Sehingga pemiskinan yang terjadi. Gitu. Yang tadinya mereka, para petani bisa dapat, itu sumber-sumber air ada namanya Mas. Itu menunjukkan mereka secara tradisional memang punya klaim. Artinya memang sudah fungsinya sudah bertatus tahun gitu ya. Karena sudah punya nama gitu, setiap sumber air. Dan mereka bertani ya dari sumber air itu. Tapi karena daerah atasnya dijadikan lokasi wisata, itu juga ada di film kami Dragon Fossil di mana Pak Sandiaga Uno melihat bandara dari atas itu, dia bilang ini spot wisata bagus karena kita bisa lihat bandara. Padahal di bawahnya konsekuensi dari bukanya area itu, petani-petani di bawah. Kalau anak muda bilang anjing. Nggak dapat air. Itu nggak dapat air dan mereka harus membeli gitu. Sehingga ya tadi penghisapan ekonomi itu nggak usah ngomong tapera dulu ya, nggak ada tapera aja. Ini orang daya belinya sudah habis untuk sesuatu yang harusnya esensial, yang harusnya kita nggak usah beli. Gitu. Di negara-negara maju G20 itu yang sering kita bangga-banggakan kita bagian dari G20, itu air di beberapa negara jadi sesuatu yang aksesibel, bisa langsung diminum, keran bisa langsung diminum segala macam. Jadi ya dalam konteks itu tapera memperoleh definisi baru ya. apa? Tak berkemanusiaan, tak berperasaan. Oke. Saya pikir masuk akal itu. Gak berlebihan. Ini aduh. Ayo tuh Mas. Ada lagi sebenarnya problem yang lain tuh kan kalau ngomong tanah, air, dan di antara tanah dan air ada pantai. Oke. Indonesia garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Tapi pantai pun sekarang di daerah yang disebut dengan premium itu juga dikuasai juga. Yes. Jadi hampir tak ada pantai untuk rakyat. Sehingga waktu Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu dia menggagas satu gagasan tuh. Harusnya ada satu jalan di mana rakyat bisa ke pantai itu tanpa harus ada chart gitu loh. Gimana dengan pantai di Indonesia? Saya tulis soal privatisasi pantai tahun 2009 di buku Indonesia for Sale. Berarti udah 15 tahun lalu tuh. Ya, studinya dari apa yang terjadi pada Ancol dan pada Anyer. Anyer itu kan ruang pantai untuk publiknya udah sedikit banget. Semua harus sudah lewat gate-gate hotel kan. Ya kan? Ancol juga begitu, walaupun Ancol punya argumen ya ini kan buatan. Gitu ya. Dulu ya rawa atau mangrove kira-kira gitu. Baru setelah direklamasi bisa seolah menjadi pantai publik. Bukan soal pantainya, bukan soal bentuk pantai ada pasir, bukan soal itu. Tapi akses publik terhadap coastal ya, wilayah pantai itu yang jadi isunya. Sama, jadi di hampir semua spot yang saya datangi, misalnya di ekspedisi Indonesia Biru di Mentawai, itu resort-resort eksklusif melarang perahu-perahu yang bukan tamu untuk mendarat. Bahkan di tahun sebelumnya 2014 saya bikin On Demand Day itu tentang Pulau Cubadak di Kabupaten Pesisir Cubadak di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Itu juga sama, kami bahkan merekam bagaimana orang lokal yang pegiat lingkungan lokal, orang lokal yang menanam terumbu karang dan mendapatkan penghargaan Kalpataru 2013 dari Presiden SBY ketika itu. Dia untuk datang ke pulau itu saja, ke sisi pantai yang ada resortnya, harus izin ke pemilik resort. Orang ini harusnya punya saham di resort itu karena tamu ke resort itu juga snorkeling dan diving untuk melihat terumbu karang. Dan dia yang menanam gitu. Harusnya dia punya saham di resort itu. Enggak. Orang ini justru ketika harus datang ke bawa tamu untuk datang ke pantainya aja harus izin ke pemilik resort. Karena mereka jualan resort itu untuk privasi. Padahal aturan undang-undangnya kan jelas 100 meter dari garis pasang tertinggi itu adalah public space, nggak boleh ada bangunan karena itu adalah wilayah umum untuk kepentingan konservasi, mitigasi bencana, buffer zone, abrasi dan segala macam. Tapi aturan 100 meter dari batas pasang tertinggi itu adalah milik publik, itu ditabrak di semua tempat. Bali, Lombok, Labuan Bajo, you name it, Wakatobi tabrak semua. Mentawai, Sumba kemarin ada video viral, bahkan orang nggak boleh lewat di tempat surfing yang sudah di-coupling. Jadi laut pun di-coupling gitu. Saking liberal dan privatnya pemerintah atau negara ini
mendesain sebuah sistem ekonomi atau budaya ekonomi baru yang nadanya itu atau paradigmanya itu menyingkirkan. Paradigmanya itu menyingkirkan, bukan inklusi, gitu. Bukan kolaborasi, bukan gotong royong. Walaupun Pancasila diperingati terus, tapi gotong royongnya udah lama ditinggalin. Gitu. Jadi ini lebih liberal dan lebih kapitalis dari para penganjur kapitalis dan liberalis. Kita tapi hipokrit kan, kita munak gitu lah istilahnya. Ngomong budaya timur, ngomong Pancasila, tapi praktek ekonomi kita gila. Air jadi barang privat, tanah jadi barang privat, akses pantai jadi barang privat. Kalau kita ngomongin 3 poin tadi selama kita ngobrol setengah jam. Itu semua liberal dan yang mengerikan liberal pasar ya, dalam arti pasar. Yang mengerikan di pantai itu kan ada 3, Bos. Daerah-daerah yang disebut wisata hampir tak ada lagi akses publik pada pantai. Sementara daerah-daerah pantai yang tak bertuan sekarang ditenggarai itulah pusat-pusat penyelundupan. Jadi kejahatan pun ada di situ gitu loh. Sementara itu di daerah-daerah pantai yang berkaitan dengan sungai di mana ada pertemuan itu, disitulah daerah kerusakan lingkungan. Jadi saya melihat pantai itu cilaka banget gitu ya. Yang harusnya pindah. Kalau Dandi pernah dengar lagu Senja di Kaimana. Asik, ya. Itu bini gue, Bos, punya kampung. Itu kan luar biasa sekali pemandangan itu. Tapi sekarang itu jadi mengenaskan kalau ngelihat, mengaitkan itu dengan apa yang terjadi? Ya yang tadi di pantai tempat pertemuan sungai itu terjadi kerusakan. Pantai tidak lagi bisa diakses oleh publik. Pantai itu jadi difestivalisasi dan dikapitalisasi sehingga kemudian nilai komersialnya itu menguntungkan sebagian orang. Iya, jadi memang gagasan memberikan ruang publik itu nggak jadi tema gitu ya. Selalu kalau ngelihat barang kosong dan disenengin orang, pikirannya selalu kapitalin gitu. Duitin itu aja terus. Padahal menyisakan ruang publik seperti itu investasi sosial dan bahkan kesehatan yang besar gitu. Jadi misalnya nih, Mamuju. Ini menarik. Ibu kota Mamuju, Kabupaten Sulawesi Barat. Ibu kota Kabupaten Sulawesi Barat. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Di Mamuju itu di tengah kota, persis di tengah kotanya, itu ada akses laut yang orang-orang bisa berenang. Ya, lautnya juga masih bersih. Ya. Di tengah kotanya? Di tengah kotanya. Ya, ini seperti kota Dili lah. Ya. Ya, memang kalau ngomongin soal populasi, level pembangunan dan segala macam, kita sering menyebut dibanding kota lain belum maju. Tapi coba kita lihat perspektif yang lain misalnya. Ruang publik seperti itu setiap pagi anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak bisa berenang di situ. Bisa berenang di tengah kota, tengah kota bisa berenang di laut yang bersih. Mamuju. Ya. Saya nginep di seberang laut yang semalam 50.000. Pergi ke situnya tuh naik? Enggak. Saya di seberang lautnya ini ini jalan protokol. Penginapannya? Iya, penginapan. Jadi saya tinggal jalan untuk berenang setiap pagi bersama orang-orang itu dan mereka sehat gitu. Ada yang terapi karena stroke, berenang di situ. Orang-orang jadi punya kesadaran untuk memanfaatkan public space ini. Itu apa sebenarnya? Enggak dikomersilin. Itu apa sebenarnya? Itu adalah cerita bahwa pemerintah bisa meng-create, nggak semua tempat harus dikomersilin. Tempat-tempat seperti ini yang akan membuat tagihan BPJS lebih ringan bagi anggaran negara. Ada kaitannya ke sana ya? Persis gitu. Tapi kan kita kayak nggak pernah atau nggak suka atau nggak terbiasa atau nggak mau berpikir sampai ke situ. Dili itu sepanjang pantainya nggak dikomersilin. Ada yang dikomersialkan tentu, tapi sebagian besar bisa diakses oleh siapa aja. Terbuka gitu. Pantai-pantai di sepanjang Dili. Jadi keren banget ya. Negara bekas jajahan kita malah bisa punya gagasan itu ya. Karena ya dibandingkan dengan misalnya beberapa tempat di ruas di Kupang misalnya. Wah juga udah properti gitu. Jadi tetangga-tetangganya sama-sama satu pulau Timor nih. Saya kok ngeliatnya
beda banget gitu. Beda banget ya. Di Kupang beberapa pantai sudah jadi properti gitu. Sementara di Dili ya ada ruas-ruas yang memang komersial ya untuk daerah tertentu. Tapi mostly sepanjang ya, karena Dili itu kan ibu kota negara yang memang panjang pantai semua. Ya itu kita punya ruang publik itu, dan itu investasi kesehatan atau kebahagiaan yang mungkin nggak ada nilai uangnya hari ini, tapi in the long run gitu ya. Tadi BPJS mungkin kita bisa tekan karena masalah-masalah yang timbul di situ bisa kita eliminasi dengan masyarakat yang lebih sehat, lebih bahagia gitu ya. Jadi horizonnya kita sangat duitin gitu. Ini yang mengerikan sebenarnya. Dari negara Pancasila dan sila pertamanya Tuhan ini. Tapera adalah program yang perlu dipersoalkan kebijakannya, dan kemungkinan ada problem dalam pikirannya sehingga kita bisa sebut sebagai dirty mind yang mau menciptakan dirty home, istilahnya Dandi. Dan ini jangan-jangan ide film selanjutnya setelah Dirty Vote. Inilah cara kita menjaga kewarasan dan menghidupkan kecerdasan melalui pemahaman yang utuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.